Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peta dan inti kandungan surat Al-Fatihah. Surat Al-Fatihah berada paling awal dalam mushaf Al-Quran. Surat ini memiliki keutamaan bila dibandingkan dari total 114 surat dalam kitabullah. Kelebihan Al-Fatihah setidaknya ada 3. Pertama, Al-Fatihah ditempatkan sebagai surat pertama dan surat pembuka. Walaupun faktanya Al-Fatihah bukanlah wahyu yang pertama kali diturunkan. Yang kedua, Al-Fatihah adalah satu-satunya surat dalam Al-Quran yang masuk sebagai rukun solat. Seperti dalam hadis Rasulullah, La salata liman lam yaqra' bi fatihatil kitab. Tidak sah solat seseorang yang tidak membaca Al-Fatihah atau Fatihatul Kitab. Yang ketiga, Al-Fatihah merupakan surat yang paling banyak dibaca kaum beriman, karena harus diulang dalam setiap solat mereka. Satu orang Muslim membaca Al-Fatihah minimal 17 kali dalam sehari semalam. Sahabat Muslim, surah Al-Fatihah terdiri dari 7 ayat, dan ketujuh ayat ini dibagi menjadi 3 bagian, berdasarkan hadis qudsi tentang surat Al-Fatihah yang diriwayatkan oleh banyak rawi dari Abu Hurairah. Al-Quran Allah bagi menjadi 3 bagian, satu bagian untuk Allah, satu bagian untuk hamba Allah yang membacanya, dan satu lagi menjadi bagian bersama antara Allah dan hambanya. Bagian Allah adalah ayat 1, 2, dan 3. Bagian untuk hamba adalah ayat 5, 6, dan 7. Sementara bagian bersama adalah ayat keempat. Ayat 1 sampai 3 menjelaskan tentang keagungan dan kemuliaan Allah. Alhamdulillahi, segala puji bagi Allah, bahwa Allah adalah Rabbil Alamin, adalah Ar-Rahmanir Rahim, adalah Malik Yaumiddin. Allah sebagai Rabbul Alamin berarti posisi Allah sebagai pencipta dan pengatur semesta. Hal ini menjelaskan bahwa bumi, langit, dan alam semesta tidak ada karena kebetulan, tapi diciptakan oleh Allah. Hal serupa berlaku untuk manusia itu sendiri, bahwa mereka adalah makhluk ciptaan Allah. Setelah penciptaan, Allah tidak meninggalkan makhluknya, tapi Allah membuat aturan hingga semuanya berjalan tertib dan teratur. Allah menetapkan garis edar untuk planet agar tidak berbenturan. Allah membuat gravitasi agar benda-benda tidak melayang di udara, agar air mengalir ke tempat yang rendah. Gravitasi, garis edar planet, dan berbagai aturan lainnya tidak berubah, dan itu disebut sebagai sunnah kauniyah. Allah menjelaskan, "Walan tajida li sunnatillahi tabdila." Kamu tidak akan menemukan perubahan pada hukum alam yang Allah ciptakan. Sebagai Ar-Rahman, Allah memiliki nikmat yang luas yang diberikan kepada semua manusia. Allah menyediakan udara, air, tanah, dan juga anggota tubuh dengan berbagai fungsi organ untuk manusia. Andaikan jantung atau ginjal manusia rusak, pasti butuh biaya besar mengobatinya. Tapi dengan sifat rahmannya Allah, semua itu diberikan pada manusia secara gratis. Pemberian itu bersifat sama, baik kepada mereka yang ingkar maupun yang taat. Sementara itu, sifat rahim punya ruang lingkup yang lebih khusus, yaitu rahmat Allah yang diberikan kepada kaum beriman. Bentuk rahim Allah yang paling besar adalah turunnya Al-Quran sebagai panduan. Dengan Al-Quran, manusia bisa menjalani hidupnya dengan nyaman dan aman, serta terhindar dari kehancuran. Allah menyatakan, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka dia akan jatuh ke dalam kehidupan yang sempit. Sementara itu, sifat Allah sebagai Malik Yaumiddin berarti peran Allah sebagai penguasa hari pembalasan, bahwa dunia pada intinya akan berakhir, lalu masuk tahapan akhirat yang bersifat kekal dan abadi. Di hari kiamat kelak, manusia akan dihisap dan dihitung pahala dosanya untuk menentukan nasibnya, antara menjadi penghuni surga atau dilemparkan ke dalam neraka. Hanya ada surga dan neraka, dan tidak ada pilihan lain. Ayat keempat berbunyi, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah kami menyembah, dan hanya kepada Allah kami mohon pertolongan. Ayat ini adalah bagian bersama antara Allah dan hambanya. Hak Allah dalam ayat ini adalah ditauhidkan oleh kaum beriman. Allah menjadi satu-satunya yang disembah tanpa dipersekutukan dengan yang lain. Sementara, hak orang beriman dalam ayat ini adalah mendapatkan pertolongan Allah. Allah menyatakan, Udu'uni astajib lakum. Mintalah kepadaku, pasti kukabulkan. Dalam ayat lain disebutkan, Ujibu da'wata da'i. Allah akan mengabulkan doa orang yang meminta. Falyastajibuli wal yu'minu bi. Tapi syaratnya, mereka lebih dahulu harus memenuhi seruan Allah dan yakin kepada Allah secara sepenuhnya. Sahabat Muslim,
Tiga ayat berikutnya yaitu ayat 5, 6, dan 7 adalah bahagian kaum beriman. Ayat kelima, ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Kaum beriman minta jalan yang lurus, dan permintaan itu sudah Allah kabulkan dengan turunnya Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk menuju jalan yang lurus. Al-Quran adalah penerang agar manusia tidak jatuh dan tidak tergelincir. Kaum beriman akan lurus jalannya selama menjadikan Al-Quran sebagai panduannya. Ayat ke-6, siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan orang-orang yang engkau beri nikmat ya Allah. Bahwa jalan lurus yang diberi nikmat itu bukanlah barang baru. Sejak Nabi Adam, ada banyak orang yang sudah menempuh siratal mustaqim itu, jalan lurus itu, jalan yang diberi nikmat oleh Allah. Mereka terdiri atas 4 golongan, yaitu minan nabiyyin, para nabi dan rasul, was-siddiqin, para pendukung dakwah nabi dan rasul, wasyuhada, para penjuang yang gugur di jalan Allah, wasalihin, para hamba Allah yang saleh. 4 golongan ini telah menempuh jalan lurus dan Allah memberi mereka nikmat. Bila kita ingin mendapatkan hal serupa, kita tinggal memilih untuk menjadi apa? Menjadi siddiqin yang mendukung dan memperjuangkan dakwah, menjadi syuhada yang berkorban di jalan Allah, atau menjadi salihin, hamba Allah yang saleh, yang mendekatkan diri kepada Allah dengan amalan-amalan wajib dan amalan-amalan sunnah. Ayat ke-7, ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu bukan jalan orang-orang yang dimurkai dan bukan jalan orang-orang yang sesat. Mereka yang dimurkai Allah adalah kaum yang tahu aturan, tapi melanggar dan menentangnya dengan sadar. Kisah pembangkangan ini banyak kita temukan dalam sejarah kaum Yahudi, kaum Bani Israel. Sementara itu, kaum yang sesat adalah mereka yang hidup untuk sesuatu yang tidak jelas kebenarannya. Mereka berjuang, mereka berkorban. Tapi untuk mitos, untuk cerita, atau sekedar dongeng yang dikarang-karang tentang Tuhan dan sesembahan yang tidak teruji kebenarannya. 7 ayat ini ditutup dengan amin. Kabulkanlah permohonan kami ya Allah.